Hai guys, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang pengalaman yang paling memalukan yang pernah kalian alami. Kenapa kalian? Soalnya aku mau bacain atau ngebahas jawaban dari instastory aku yang aku pernah nanya, sebutkan hal yang paling memalukan yang pernah kalian alami. Nah, di sini aku mau bahas satu-satu soalnya jawabannya lucu-lucu. Gitu. Nah, tapi tenang aja, kalian yang udah kasih jawaban ke aku, nama kalian gak akan saya posting, cuma fotonya doang. Enggak, bercanda ya. Jadi cuman postingan cuma jawabannya aja ya. Nama sama fotonya nanti sama aku bakalan di blur. Nah, oke deh, kita bahas satu-satu ya. Nih, pengalaman apa yang memalukan yang pernah kalian alami. Nih, yang pertama yaitu ada yang jawab jatuh dari motor di tempat pom bensin. Kebayang ya? Apalagi kalau di pom bensinnya lagi ngantri, terus kamu udah cantik-cantik atau misalnya udah ganteng-ganteng gitu kan, tiba-tiba jatuh gitu. Tapi di sini nggak disebutin jatuh dari motornya karena apa gitu. Apa karena kepleset kah? Atau karena tiba-tiba nggak ketahan motornya gitu kayak aku. Karena aku kalau misalnya naik motor kan aku pendek ya, jadi kalau misalnya kadang-kadang suka nggak ketahan akhirnya jatuh gitu. Oke, next ya. Jalan-jalan di mall ternyata kerudung nyingsat mama senja kelihatan deh cepolnya. Ini jalan-jalan di mall. Biasanya sih kalau hal yang kayak gini biasanya dialami kalau kita lagi naik motor. Aku juga pernah dulu udah ngerasa pede gitu kan dengan kerudung yang ala-ala yang hit saat itu gitu. Yang apa sih? Yang pakai ciput terus terus yang apa si kerudungnya tuh kayak yang hoodie gitu yang nyambung sama baju. Aku kan waktu itu naik motor dibonceng gitu, nyantai aja gitu. Pas tahu-tahu pas udah nyampe, taunya si hoodie akunya udah ke belakang gitu, yang kelihatan ciputnya doang. Malu banget sih. Untuk waktu itu zaman belum ada kebiasaan ngerekam atau ngefoto orang yang aneh di jalan terus di-share dan akhirnya viral gitu. Tapi ini juga berarti sama juga ya sama pengalamannya sama kayak aku. Jalan-jalan di mall ternyata kerudung nyingsat mesinnya kelihatan dari cepolnya. Terus kamu jalan sama siapa di mall ya? Itu yang kamu nggak ada yang ngasih tahu. Jahat deh. Kalau misalnya kamu jalan sama teman atau sama keluarga terus kerudung kamu kelihatan terus nggak ada yang ngasih tahu, jahat deh. Terus next, jatuh di warung, kepleset di warung. Jatuh di warung sama yang kayak tadi. Aku pernah. Masa? Oh iya, di mana? Toko mainan. Oh iya bener. Pokoknya Senja juga dulu pernah pas lagi gendong Senja di toko mainan. Itu kan dari pintu tuh mau masuk ke toko mainan tuh kan ada yang tangga, ada yang jalan lurus gitu kan. Nah karena waktu itu licin, sambil gendong mungkin nggak lihat jalannya juga, tiba-tiba jatuh. Untung kakak Senjanya nggak apa-apa. Ini jatuh di warung, kepleset di warung. Malu sih. udah malu, sakit lagi. Oke, next. Ini yang kepleset di kantin juga hampir sama ya. Kebayang ya, apalagi di kantin pasti banyak orang pas lagi jam istirahat. Malu banget. Terus salah manggil orang. Kadang sih aku juga kalau misalnya nggak bener-bener itu orangnya pasti gitu teman aku atau apa, aku kadang nggak jadi manggil gitu. Daripada hey udah gitu, kenapa orangnya nggak nengok terus gitu kan. Apalagi kalau misalnya orangnya sambil nengok orangnya sampai nengok ke kita gitu, bukan karena dia ngerasa dipanggil, karena mungkin ngedengar ada orang yang teriak-teriak manggil nama seseorang gitu, terus dianya yang cuek aja gitu. Itu kan double malu. Papa pernah Pak? Pernah 2 kali. Manggil siapa? Hah? Teman. Terus gimana reaksinya dia? Malu. Bengong Doang gitu. Berarti itu sampai
sampai ngelihat ke papa kan. Aduh, double malu ya. Yang pertama nggak nengok, terus yang pertama dianya takut. Hah? Dikiranya apa? Kita pakai motor dikejar. Oh gitu? Mau dikejar sama apa? Jadi takut lari juga. Dikiranya apa gitu ya? Oke, next. Kemudian masuk ke dalam selokan. Ini kamu lagi ngapain? Tiba-tiba masuk ke dalam selokan. Jatuh. Motor. Kayaknya lagi belajar motor nih kayaknya. Nyungsep ke dalam selokan. Biasanya kalau apa namanya? Jadi double malu ya Pak ya. Malu iya, sakit iya. Terus salah pegang orang. Biasanya kakak senja nih yang kayak gini. Yang sering. Kakak senja salah pegang orang sering nih. Waktu di mall dulu waktu kita belanja, kan orang tuh lagi banyak gitu kan. Sekali juga sering kan? Oh iya, itu kan dia masih bayi. Terus waktu itu kan kakak senja ikut belanja tuh, aku lagi sini kakaknya pikir mama lagi milih-milih baju gitu kan, tiba-tiba dia yang megang si mbaknya gitu, mbak pelayannya. Pas ngeliat bukan, dia langsung nyari aku. Terus ada juga yang makan gak habis-habis sampai 1 jam. Lah, kamu makan atau ngapain? Iya, itu mah karena senja. Tuh kan orang lain mah makan gak habis-habis sampai 1 jam ngerasa malu loh. Kenapa kamu bisa lama sekali kalau makan? Biasanya makanannya kurang suka. Oh gitu ya. Iya biasanya Iya sih. kurang Kurang suka suka. ya. Jatuh di tengah lapangan dan diliatin guru-guru sama murid. Terus pacaran. Nggak tahu ini lagi apa, lagi kejar-kejaran lagi atau apa gitu. Lagi hujan-hujanan. Orang tidur tidur. Dia juga. Kebayang dong apa namanya diliatin satu sekolah nih kayaknya. Ampun. Teman-teman yang di rumah kalau dari share pengalaman ini, pengalaman mana yang menurut kalian paling memalukan dan kalian pernah alamin juga, komen di bawah ya. Terus ada yang jawab gini, Assalamualaikum, menyapa tetangga sebelah rumah saat menjenguk teman di rumah sakit. Ternyata bukan. Serang orang. Menyapa tetangga sebelah rumah saat salah orang. Kebayang ya, Assalamualaikum gitu. Kamu lagi sakit apa? Udah ngobrol lama-lama. Di mana aku? Terus orang yang ditanyanya gini, bengong ya, siapa gitu kan? Aduh. Terus siapa kamu? Siapa? Udah gitu, karena kamu terlanjur ini, kamu pura-pura amnesia gitu. Kamu siapa? Aku ada di mana? Udah gitu. Kenapa aku di sini? Langsung pergi aja, langsung merah muka. Terus oh ya ini masih nyambung, ujung-ujungnya ketawa dalam hati katanya. Aduh ampun. Oh gini, ada lagi. Ini yang paling gini. Salah manggil orang dan nungguin kembalian padahal uangnya nggak ada. Padahal uangnya pas katanya. Warung ya, diem terus. Jadi antara kamu dengan pedagang akhirnya bengong-bengong ya gitu ya, bengong-bengong gitu kan. Kamu diam nungguin, kenapa aku nggak dikasih kembalian? Terus pedagangnya juga diam, ngapain ini orang gitu nggak pergi-pergi. Aduh. Terus ini ngasihin senter pas di gua Jepang, salah malah ke orang pengunjung. Di situ aku malu banget. Jadi dia sewa center. Pas udah selesai, dia mau ngasihin center, tapi dia ngasihinnya ke pengunjung. Kasihan banget. Biasanya itu pengunjungnya pakai baju yang hampir sama dengan petugas di situ. Biasanya. Soalnya aku juga pernah tapi aku pura-pura yang kan biasa kalau misalnya nanyain Mbak atau Mas gitu kan. Misalnya nanya ini gimana atau misalnya apa gitu. Terus orangnya kurang respon gitu karena mungkin dia ngerasa nanya apa gitu, kok nanya ke aku gitu kan.
aku yang pura-pura mana ya mbaknya gitu. Pura-pura gitu kan, karena aku langsung ngeh gitu, oh bukan gitu kan. Jadi mana ya mbaknya ya gitu, padahal udah jelas-jelas aku ngomongnya di hadapan dia gitu kan. Udah terlanjur ngomong, ya udah aja pura-pura ini aja gitu, tau orang nggak kenal juga kan, nggak akan ketemu lagi. Aduh. Terus salah buka pintu. Buka pintu apa? Pintu tetangga. Biasanya ini para tsunami nih. Hah? Kakak pernah mah. Hah? Apa? Pernah. Di sini, Di mana? di rumah ini. Di rumah ini. Buka pintu yang mana? Kakak kan mau ke dapur, mau nyimpan gelas ke tempat cuci piring. Terus? Malah ke tempat mesin cuci. Jauh banget kak. Kalau ini mah kayaknya rumah selama segitu orang deh. Salah rumah kali ya. Bisanya para tsunami ini. Salah suami, wah kacau. Apalagi kakak atau kalau di rumah kita kan, bentuk rumahnya kan sama semua. Udah gitu belum ada yang boleh direnov tuh, bagian depannya kan sama semua. Bisa jadi ada yang salah masuk. Ada Anak-anak. pernah ke kita mah. Siapa? Ke kita terus apa? Siapa? Kemarin, bukan Gojek kemarin, saudaranya ini. Oh itu ada pernah. Tiba-tiba pas buka pintu, kenapa ini rumahnya nuansanya beda dengan Ya, rumah beda. aku. Atau gini, pernah waktu aku dulu kan di rumah kontrakan kan. Misalnya kalau rumah kontrakan kan sama ya, bentuknya, warna pintunya pokoknya sama gitu kan. Iya. Orang yang tiba-tiba oh bukan, ada saudaranya tetangga salah rumah gitu, dia yang udah masuk itu mungkin ngelihat, kok ada orang lain gitu kan, dikiranya tamu. Pas lama-lama udah gitu dia nggak nyadar itu agak lama gitu, udah buka pintu gitu tuh udah Kopi dulu, enggak, udah gitu dia tuh bengong gitu kan, mandi dulu. udah makan dulu gitu. Pas udah selesai, kenapa saudara aku nggak ada terus, itu tamu kayak di rumah sendiri apa, Kepleset jatuh di. jatuh di tempat umum. Udah tadi sama ini hampir Kakak sama. pernah. Tak Iya. apa-apa kan? Kakak pernah di mall tuh, ada di videonya kakak Senja yang jatuh lari-lari kan, jatuh. Yang apa? Yang homeschooling yang dulu. Ponsel, back to school. Iya betul. Iya betul. Terus ada lagi nih, kentut di depan umum. Sama mama pernah. Aku pernah di Indomaret. Aku pernah kentut. aku orangnya kan suka kentut sembarangan ya. Pas di Indomaret aku ngerasa nggak ada orang gitu kan, pelayannya juga jauh-jauh, aku ya pret. pas aku jalan gitu, ternyata di belakang aku ada pelayannya dong, cuma kehalangan sama rak barang gitu. Aku yang pura-pura. Udah gitu kakak Senja bilang lagi, mama tadi kentut. Kalau kamu langsung pura-pura marahin kakak Senja, saya kentut sembarangan. Sampai sekarang kakak Senja kalau kita ke Indomaret itu pasti dia selalu nanya, Emang selalu bilang, mama dulu pernah kentut di sini. Mama ampun. Aduh, aku malu banget itu kentut tuh. Dikira aku nggak ada pelayan Indomaretnya. Belanja di minimarket, pas di kasir buka dompet gak ada uangnya. Aku pernah itu, yang di barang itu Yang di mana? Oh iya. nggak bawa kartu. Terus barangnya disimpenin lagi. Padahal nggak usah disimpenin, dia katanya simpen aja di kasir. Udah Ketahuan banyak nanti. gitu ya. Nggak bawa dompet. Ini dompet nggak ada uangnya. Aduh. Ampun. Kebayang dong dia udah belanja banyak gitu kan, misalnya 1 troli gitu. Terus antrian di belakang udah banyak gitu, pas dibuka, hah uangnya mana? Nggak Siapa ada. aku? Udah gitu. Kok aku ada di sini? ini apa sebenarnya? Kalau misalnya kasusnya kayak gini ya, ini alasan ke kasirnya apa ini bilangnya? Ketinggalan dompet, Ketinggalan dompet, jadi hilang kartu. hilang kartu. Apa jangan-jangan dompetnya hilang? Atau jangan-jangan, hah ini dompet siapa? Ketuker.
Tapi pas dibuka uangnya nggak Oh, iya, ada. ada. Kosong, lupa bawa uang. Uang angin semua. Tapi bisa jadi kan dia bawa kartu gitu kan. Lagi di rumah sakit. Ya. Di situ rame banget. Ya. Mau fotoin pakai kamera belakang. Ya. Flashnya nyala kesandung. Jadi gimana? Iya, flashnya nyala, jadi ketahuan lagi moto orang. Jadi kita lagi moto edit orang di Dan kita di situ ada larangan, dilarang memoto. pas dipijit. Nyala. Itu orang lain tuh, orang yang nggak kita kenal. Oh gitu. Kakak pernah. Moto orang. Papa. Udah candid gitu kan, apa namanya, berniat untuk foto Orang ganteng biasanya. orang ganteng atau misalnya apa, flashnya nyala, Ketahuan. ketahuan deh. Udah gitu apa yang kamu lakukan? Ini apa siapa? Lagi-lagi amnesia. Amin ya. Aduh, terus ada yang jawab gini, nangis di dalam mall karena ditinggal. Apa? Biasanya kamu minta mainan ya, terus nggak dibeliin, terus nangis, udah gitu mamanya cuek aja. Mama, kau tadi bilang Nangis di mall. Nangis di mall karena ditinggal. Kamu minta beli mainan, terus sama mama kamu nggak dibolehin, udah gitu kamu nangis, mamanya cuek aja pergi. Terus biarin aja, biar siapa? Terus mamanya bilang, terus ada orang yang bilang, ini anak siapa? Mama kamu nggak tahu. Sakit hati. Aduh. Meluk ayah, jaketnya sama tapi bukan, apalagi depan istrinya, malu gak sih? Masa salah meluk suami orang? Oh ini mah ayah. Oh iya. Mending ya kamu anak kecil mungkin ya. Kebayang dong kalau kalau orang dewasa gitu tiba-tiba meluk. Cerai langsung. Dikiranya kamu selingkuhannya. Aduh, bikin onar ini apa, bikin berantakan rumah tangga orang. Tapi untung ini kayaknya anak-anak deh, meluk ayah katanya. Selesai. Yang punya pengalaman memalukan dan gak malu buat nyeritain, komen di bawah. Yes, komen di bawah ya. kakak malu mah. Oh ya, terus kalau misalnya ada ide lagi, kira-kira aku bikin pertanyaan di Instastory, di Instastory apa lagi, bisa komen di bawah ya. Nanti aku bakalan bahas di video aku berikutnya. Oke deh, jangan lupa ya kalau yang berani untuk menceritakan pengalaman memalukannya, jangan lupa komen di bawah. Oke, thank you for watching. Bye bye.